Salam jemaat Tuhan, salam jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, yang beribadah sama-sama dengan kami di sini. Puji nama Tuhan, karena pada awal tahun ini kita bisa bertemu kembali beribadah secara langsung di rumahnya yang kudus ini. Kita terus melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita, bagaimana pimpinannya bagi hidup kita, sehingga kita dilayakkannya, dihantarkannya untuk masuk pada tahun 2021 ini. Jemaat Tuhan, kita siapkan diri kita untuk beribadah masuk ke rumah Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian dan penyembahan kita. Sungguh Allah kita adalah Allah yang maha besar. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan di atas tahta-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Ini kami Tuhan ada di hadapan-Mu pada saat ini. Ini kami Tuhan menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan Tuhan. Bertahtalah atas pujian kami. Biarlah Roh-Mu yang menjamah setiap hati kami pada saat ini dimanapun kami berada. Kami mempercayakan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Ketika kami boleh menyatakan Tuhan kebesaran Tuhan lewat pujian kami. Berbicaralah Tuhan Yesus dalam pribadi kami masing-masing. Kami menghantarkan semuanya dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mengenal pribadi kami lepas pribadi. Kami mau bersyukur dan menyembah Engkau terus Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Mari jemaat Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami angkatkan kepadamu Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami pribadi lepas pribadi. Kami mau berserah kepadamu. menjauhi rohmu
responsoria kita dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan ayat 13 sampai dengan ayat 18. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkaulah menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ajaib bagiku kematuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya sama-sama kita. Jika aku mau menghitung itu, lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau, mulia bagi Bapa. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai karena kita telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu, pujian-Mu kepada Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih menjadi umat-Nya.
sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan, terimalah sembah dan, terimalah sembah dan pujian kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Epistel untuk kita pada hari ini 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan seluruh tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memerantaraikannya di dalam hatinya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang di rumah, boleh menyerahkan persembahannya ke kantor gereja atau ke rekening gereja. Kita menyerahkan persembahan kita di belakang. Bagi yang belum mempersembahkannya, boleh berserahkan ke depan. Ku dengar Yesus memanggil.
Tuhan memberkati. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat sekaligus doa syafaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat buat kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kami bagian daripada Satgas GEMI Kasih Karunia menghimbau kepada jemaat baik yang ada di gereja maupun baik jemaat yang ada di rumah untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah telah menetapkan 5M. Baiklah kita wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Semoga dengan 5M tersebut kita tambah lebih sehat, karena tubuh kita merupakan tubuh Kristus, sehingga kita telah menjaga tubuh dan menjaga Kristus yang ada di dalam diri kita. Warta jemaat sepekan bagi kita, Minggu tanggal 17 Januari 2021, persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruang ibadah. Jadi kita memberikan persembahan pada saat memasuki gereja, seperti yang sudah kita laksanakan tadi. Kelas katekisasi CD diadakan di gedung sekolah minggu, masuk pukul 16 WIB dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi pekerjaan iman yang dilakukan di gereja tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 5M tersebut. Nama-nama saudara kita yang berulang tahun, perkawinan ada 4 keluarga, ulang tahun pribadi ada 18 jiwa. Firman Tuhan buat saudara kita yang berulang tahun, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Keluarga besar GEMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Warna sari bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing dapat menyampaikan persembahan atau persepuluhannya melalui rekening gereja atau dapat diantarkan ke gereja. GEMI Kasih Karunia juga telah membentuk suatu tim kesehatan GEMI Kasih Karunia. Jadi kita ada memiliki 8 dokter yang bersedia ditelepon, dikonsultasikan bila mana ada kesehatan jemaat yang kurang baik. Di bawah koordinasi Dr. BLH Harahap. Jadi kita ada 8, Dr. Aldora Boru Silitonga, Dr. Dameliana Boru Pasaribu, Dr. Desmond Damanik, Dr. P. Panjaitan, Dr. Saad Simanungkalit, Dr. Sumihar Pasaribu,
Dr. BLH Harap sendiri, dan Dr. Gigi Epa Borutobing. Jadi bila mana Bapak Ibu saudara-saudari memerlukan konsultasi kesehatan, dikarenakan saat ini masa pandemi, jemaat susah atau berat untuk datang ke rumah sakit, bisa berkonsultasi kesehatan dengan tim dokter GMI Kasih Karunia. Nomor telepon sudah terlampir, di mana kita sudah, gereja telah memberikan tertib ibadah kepada komsek untuk diserahkan ke jemaat di sektor masing-masing. Demikian berita sepekan buat kita. Kita rendahkan hati dan pikiran kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kuasa-Mu hadir di hati dan pikiran kami, sehingga kami meringankan langkah kami, diri kami untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, jemaat di GMI Kasih Karunia, untuk kembali beribadah di rumah yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah ke depan semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GMI Kasih Karunia dapat lebih baik lagi mematuhi protokol kesehatan 5M, di mana pada masa pandemi sekarang Tuhan, kami tidak tahu di luar sana Tuhan, karena penyakit COVID-19 semakin banyak dan semakin tinggi Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang yakin dan percaya bahwasanya kesehatan, keselamatan hanya datang daripada Tuhan, dapat mematuhi 5M tersebut Tuhan, sehingga ibadah yang kami lakukan, baik itu di gereja maupun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dapat berjalan dengan baik Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami, tubuh dan jiwa kami semakin lebih sehat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini nyanyian telah dinaikkan Tuhan, pujian telah dinaikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu semua penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di tempat ini, baik itu di gereja maupun di rumah di mana jemaat-Mu beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar juga Tuhan, firman-Mu akan disampaikan, akan ditaburkan oleh Amang Guru Injil Semenung Kalit. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan nanti menjadi suatu pembaruan hidup, menjadi pembaruan dalam kehidupan kami yang baru Tuhan, sehingga kami semakin lebih dekat mengenal dan menjalanin firman-Mu Tuhan. Biarlah kami setiap langkah dan laku kami, tutur kata kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, biarlah pada saat pembelajaran nanti firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Berkati pimpinan jemaat kami yang ada di gereja ini Tuhan, Amang Pendeta Saragi beserta Inang dan keluarganya, begitu juga Inang Pendeta Borutorus beserta Amang dan keluarganya Tuhan. Berkati mereka, biarlah mereka tetap mendoakan jemaatnya, mendoakan persekutuan yang ada di GMI Kasih Karunia semakin lebih baik lagi, sehingga kami bersama-sama dengan pimpinan jemaat dan asisten dapat sehati sepikir dalam pelayanan di tengah-tengah gereja GMI Kasih Karunia Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat majelis para LS dimanapun mereka berada Tuhan pada saat minggu hari ini. Kami tahu Tuhan, mereka anak-anak Tuhan yang selalu mengutamakan kepentingan pelayanan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jaga mereka, berikan kesehatan yang lebih kepada mereka. Biarlah mereka juga selalu mengutamakan kepentingan Kristus daripada kepentingan pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami Tuhan pada hari ini juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami atau saudara kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, di mana kesehatan mereka kurang Tuhan, kurang sehat, fisiknya lemah Tuhan, baik itu yang ada di rumah sakit maupun di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan,
bila mana mereka berdoa, meminta, berharap kepada Engkau Tuhan, kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berikanlah Tuhan kesembuhan yang sejati daripada Engkau Tuhan, melalui obat yang mereka makan, dokter perawat yang merawat mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bila mana anak Tuhan meminta, berkumpul 1, 2, 3 orang bersekutu memuji memuliakan Engkau Tuhan, Engkau hadir dan pengobatan, kesehatan akan datang kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak kegiatan sosial tidak terlaksana dengan baik Tuhan. Baik itu juga pendidikan maupun pekerjaan Tuhan. Kami mau berharap Tuhan, hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Kiranya di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, anak-anak Tuhan semakin kuat, semakin tangguh. Biarlah pencobaan ini dapat kami lalui, dan biarlah COVID-19 dapat hilang lalu dari kehidupan kami Tuhan. Ya Bapak, kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Berikan kekuatan kepada pemimpin negara kami, agar mereka dapat berpikir sehati, sepikir, dan tetap mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan di bangsa ini Tuhan. Baik itu permasalahan penyelesaian kesehatan COVID-19 maupun bencana yang datang pada awal tahun ini Tuhan. Kami tahu bencana longsor di Sumedang Tuhan, pesawat Sriwijaya yang jatuh di Kepulauan Seribu, banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulawesi Barat Tuhan, Mamuju Tuhan. Kami tahu Tuhan itu tidak baik terjadi Tuhan, tapi itu terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua semakin menguatkan kami untuk selalu semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Biarlah pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Biarlah semua rakyat yang ada di Indonesia di Tuhan sehati sepikir untuk tidak melakukan dosa. Kami diingatkan Tuhan untuk tidak melakukan dosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga bencana atau keadaan yang tidak diinginkan takkan terjadi lagi di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pimpinan GMI, baik itu di wilayah 1, wilayah 2, wilayah pengembangan, para DS, para pendeta, guru Injil, dimanapun mereka berada Tuhan. Ketuk dan hati pikiran mereka Tuhan, untuk mereka selalu melayani, hanya melayani untuk kepentingan Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan semakin banyak diperbarui hati dan pikirannya, sehingga perbuatan-perbuatan dapat terjadi di GMI dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Banyak jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk berpenghasilan lebih, bekerja lebih, memiliki naik kejabatan yang lebih Tuhan. Usaha mereka lancar, hadirlah Engkau bersama mereka Tuhan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami yakin rezeki yang Tuhan berikan tidak berkurang kepada kami anak-anak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah kepada kami. Dan ringankan hati dan pikiran kami untuk memberi bahwasanya berkat yang kami terima itu Tuhan, berkat yang kami terima itu hanya datang daripada Tuhan. Dan itu merupakan titipan yang akan kami lakukan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar juga firman Tuhan akan disampaikan Tuhan. Berkati Amang Pendeta Semanung Kalit, Amang Guru Injil Semanung Kalit. Biarlah kami semakin diperbarui hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu nanti akan membawa yang lebih baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Doa ini kami panjatkan hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji dan nama-Mu selalu. Amin. Jemaat Tuhan, pada masa pandemi ini, satu hal yang harus kita imani, bahwa Allah memimpin jalan kita, memimpin hidup kita, bahwa Allah memegang erat tangan kita. Jangan takut. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita
Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita hidup karena anugerah Tuhan. kami Tuhan. Ini kami Bapa, ada di hadapan-Mu pada saat kami siap diisi oleh firman-Mu. Luar
kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba-hamba-Mu ini Tuhan merindukan haus akan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa, isilah bejana hidup kami, dan kami mendapatkan sukacita firman Tuhan. Kami mendapatkan hikmat firman Tuhan. Kami mendapatkan kuasa firman Tuhan untuk hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu mau mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini ada tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca firman Tuhan bergantian jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya baca ayat 1, umat Tuhan ayat 2, demikian nanti sampai ayat yang ke-10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengar itu topik kita hari ini. Kalau kita ditanya mana lebih kita sukai, mana lebih enak, didengar atau mendengar, saya yakin kita semua lebih suka didengar dan kurang suka mendengar. Itu makanya dunia ini penuh dengan kata-kata. Karena semua mau didengar. Tetapi jarang orang yang mau mendengar. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menasihatkan kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 19.
setiap orang di antara kamu hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Kita camkan ini. Hendaklah setiap orang di antara kamu cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar mendengar. Anak-anak perlu lebih mendengar lagi orang tuanya. Orang tua perlu mendengar keluhan, pergumulan anak-anaknya. Jemaat perlu semakin mendengar gembalanya. Tetapi gembala juga perlu semakin mendengar pergumulan, kerinduan, keluhan jemaatnya. Suami perlu mendengar istri. Tetapi sebaliknya istri juga harus membuka telinga untuk mendengar suaminya. Suka kali dengar istri saya tiap malam harus ku dengar dulu sebelum tidur. Dan tidak setengah jam. Dan kamu udah bosan pun aku sebenarnya. Tapi daripada marah, iyalah saya pikir. Enggak semua lagi kadang ku dengar pun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi mendengar itu penting. Saya percaya banyak anak-anak kita lari oleh karena kita kurang mendengar. Tetapi sebaliknya juga banyak anak-anak salah karena mereka tidak mau mendengar. Belajar mendengar. Saya punya pengalaman yang indah, unik jemaat Tuhan tentang mendengar ini. Saya pernah mendengar seseorang berbicara selama 8 jam. Dia stres. Dia datang menjumpai saya. Saya menghargai itu. Saya yakin karena dia percaya kepada saya, karena itu sebabnya dia datang dari jauh. Hanya untuk menjumpai saya, hanya untuk menyampaikan keluhan, sakit hati. Dan waktu itu dia sudah sangat stres karena gagal percintaan. Saya tidak pernah melihat orang seperti itu. Tetapi jemaat yang kekasih, saya harus mendengar dia berbicara dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan ketika jam 5 sore dia sudah mau kembali, hanya satu kata saya katakan. Adikku, biarkanlah waktu menjawab semuanya itu. Dan yang mengherankan saya umat Tuhan, 1 minggu kemudian dia mengirim salam mengatakan terima kasih kepada saya karena mau mendengar, dan dia sudah sembuh. Umat Tuhan, hanya kita mau mendengar pun bisa rupanya menyembuhkan orang. Saya bukan ahli percintaan. Ketika dia tanya bagaimana saya ini, saya tanya lagi dia, orang saya tidak tahu. Saya hanya mendengar dia. Tetapi 1 minggu kemudian dia sembuh. Umat Tuhan. Jadi hidup kita perlu kembali ke sini, belajar untuk mendengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik ini dari apa yang diajarkan oleh Eli kepada Samuel, sehingga Samuel pun berkata dalam ayat 10 tadi kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Kita mau belajar dari Samuel bagaimana kita harus banyak mendengar, dengar-dengaran akan Tuhan. Sebab yang menjadi ciri Samuel umat Tuhan, kalau kita baca semua 1 Samuel ini, yang menonjol adalah dari diri Samuel, bagaimana dia belajar sungguh-sungguh mendengar akan Tuhan. Apa yang harus dia lakukan, dia dengar dulu Tuhan. Apa yang harus dia perbuat, dia dengar dulu Tuhan. Dia tidak pernah bertindak tanpa mendengar suara Tuhan. Dan apa yang terjadi umat Tuhan tentang Samuel ini? Firman Tuhan berkata, tidak ada firman-Nya yang gugur. Berapa itu?
ayat 19. Pasal 3 ayat 19. Lewat pribadi Samuel, Tuhan bisa melaksanakan apa yang dia rindukan tentang umatnya. Lewat pribadi Samuel, Tuhan dapat melakukan rancangan-rancangannya yang indah untuk umatnya. Tidak ada yang gugur, karena dia memiliki hambanya yang mau mendengar, Samuel. Ini sangat kontras umat Tuhan dengan anak Imam Eli. Ada 2 anak Imam Eli. Mereka ini anak-anak yang tidak mau mendengar. Dan itu kata firman Tuhan. Coba kita lihat dulu. Pasal 2 ayat 25c. Tentang anak-anak Eli. Apa dikatakan di sana? Ketika Eli menasihati anaknya yang 2 ini, tetapi ayat 25c mengatakan, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi ada kontras, ada perbedaan yang sangat jauh antara Samuel dan anak-anak Eli. Anak-anak Eli adalah tipe anak yang tidak mau mendengar. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tetapi Samuel adalah hambanya yang mau mendengar. Sehingga dikatakan firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang gugur umat Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak terlaksana. Karena hambanya ini mau mendengar. Tentu kita mau. Tidak ada yang gugur pekerjaan Tuhan di gereja kita di Hang Tuah ini. Kita mau semua kerinduan Tuhan lewat gereja kita ini terlaksana. Kita mau pekerjaan Tuhan semua terjadi di gereja kita ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Belajarlah mendengar kata Tuhan tentang itu. Jangan keraskan hati. Sehingga tidak ada yang gugur firman Tuhan di gereja kita. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel itu menjadi ciri. Banyak pekerjaan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan lewat pribadi Samuel. Banyak pekerjaan-pekerjaan rencananya yang Tuhan rindukan terjadi lewat pribadi Samuel. Dan semua itu terlaksana umat Tuhan. Karena Samuel mau mendengar. Kadang-kadang Samuel harus mengorbankan pikirannya. Dia mengorbankan pendapatnya. Contohnya, ketika harus memilih pengganti Saul. Kalau Bapak Ibu baca itu peristiwa itu, saya sangat tertarik peristiwa itu. Sebenarnya di mata Samuel, sebenarnya kategori Samuel, sebenarnya menurut Samuel, yang layak menjadi raja bukan Daud, tapi anak tertua dari Isai. Dan dia hampir mengurapi itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia dengar suara Tuhan. Samuel, jangan lihat perawakan orang. Aku melihat hati, bukan dia yang mau kupilih. Dan dia korbankan pikirannya itu. Dia korbankan matanya. Dia dengarkan apa Tuhan, kata Tuhan. Akhirnya dia mengurapi Daud. Coba bayangkan umat Tuhan seandainya Samuel tidak mau mendengar. Ah, ini yang layak Tuhan, ini pintar, ini tinggi, sekolahnya tinggi, pengalamannya banyak, ini yang pantas. Lalu dia abaikan firman Tuhan, dia tetap misalnya urapi anak Isa yang tertua. Tentu kemuliaan Tuhan tidak akan pernah dinikmati oleh bangsa Israel. Bukankah kita sering seperti itu? Hal-hal kecil saja lah. Kadang saya sakit hatinya mendengar kalau sampai ada juga umat Tuhan, anggota gereja Metodis Indonesia memilih kepala desa gara-gara dikasih sekarung beras. Ya kan? Waktu tanggal berapa itu kita pemilih itu? Desember ya? Kami diminta KTP. Itu apa saya bilang?
nanti biar dapat apa. Oh iya, saya bilang tak, saya nggak kirim-kirim jemaat yang dikasih Tuhan. Katanya kalau saya kirim kian fotokopi KTP kami 3 dapat uang. Dalam hati saya pikir, makanya biaya pemilu mahal kan. Korupsilah mereka itu, kita juga yang buat itu. Jangan salah-salahkan mereka. Kita ikut berpartisipasi dalamnya. Ya, kita semua koruptor. Samuel harus mengorbankan pikirannya waktu itu. Walaupun matanya melihat Eliablah yang menjadi layak menjadi raja Israel. Tetapi ketika dengar suara Tuhan, dia korbankan pikirannya. Dia buang dirinya. Dia hancurkan egonya. Dia dengarkan suara Tuhan. Dan lewat Daudlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel adalah contoh yang baik bagi kita untuk mau mendengar suara Tuhan. Dan itu sudah nampak sejak mudanya. Bagaimana 3 kali Tuhan memanggil dia. Di waktu sebenarnya udah tidurnya ini. Gak enak, gak gampang menyahut-nyahut panggilan kalau kita sudah tidur. Saya pun maunya pura-pura tak mendengar istri saya udah ngantuk. Belum tidur saya, Pak Ges katanya, macam-macam nih aku bikin ngorok saya, supaya pikirnya saya udah tidur. Jadi saya harus belajar juga ini. Mau saya di sini ya istri saya, biar aja tahu dia. Samuel sudah tidur jemaat yang kasih Tuhan. Saya kira kita setuju semua. Kalau sudah tidur dipanggil-panggil, maunya kita tutup telinga kita ini. Dan itu tidak mudah jemaat yang kasih. Kami kan punya pengalaman gembala-gembala ini. Saya pernah dibangunkan jemaat jam tengah 2 pagi. Hanya untuk menjemput seorang mantri. Tapi saya bersyukur kalau jemaat saya percaya kepada saya hanya untuk menjemput itu pun. Padahal kita baru tidur itu. Kami banyak pengalaman jemaat yang dikasihi Tuhan untuk melayani seperti itu. Saya sering mengantar istri saya jam 3 pagi lah, jam 2 pagi lah. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur lewat hidup Samuel. Betapa saya rindu umat Tuhan, tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur lewat hidup saya. Betapa saya rindu umat Tuhan, tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur lewat istri saya. Dan saya juga rindu tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur lewat GMI Hang Tuah Medan. Amin. Maukah kita mendengar kembali? Kenapa jemaat Tuhan? Seringkali kita sibuk. Sibuk kita lakukan banyak hal. Tapi kita tidak dengar, itukah yang Tuhan mau kerjakan lewat kita? Ingat jemaat Tuhan, ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Marta terus sibuk. Tapi Maria dikatakan duduk dekat kaki Yesus. Dia mendengar. Tahu kisah itu jemaat Tuhan? Nanti baca Lukas 10. Marta belum lagi tahu kehendak Yesus, sudah sibuk sendiri dia. Akhirnya dia uring-uringan. Dia marah terhadap Maria karena Maria duduk-duduk mendengar Yesus berbicara. Tetapi apa kata Yesus umat Tuhan? Marta, Marta, lu janaiho. Kira-kira begitu kata Yesus. Kau capek, kau tubur sana, sibuk sana. Tetapi Maria mendapatkan
harta yang sesungguhnya, karena dia mau mendengar. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, belum tentu apa yang kita katakan pelayanan untuk Tuhan itu untuk Tuhan. Mari kita kembali mendengar. Apakah hari ini memang Tuhan menghendaki itu kita lakukan? Apakah tahun ini memang Tuhan menghendaki itu kita lakukan? Kembalilah kita mendengarkan suara Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita mendengar Tuhan? Supaya kita tahu apa rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita pribadi-pribadi. Dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam negara kita. Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bahwa suara Tuhan itu penuh kekuatan dan semarak. Dia berkuasa mengubahkan hidup kita. Dia berkuasa menguatkan kita. Dia berkuasa menghiburkan kita. Ini bukan kata-kata. Kenyataan yang sudah kita rasakan. Dia punya kuasa. Kenapa kita membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu menuntun kita kepada keselamatan kita. Menuntun. Itu 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan manfaat firman Tuhan. Dia menuntun. Makanya dikatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman itu akan menuntun hidup kita. Dikatakan juga di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 itu, firman Tuhan memberi hikmat. Kadang ilmu kita enggak cukup jemaat yang dikasihi Tuhan menghadapi hidup ini. Pengetahuan kita tidak cukup. Menghadapi corona saja kita semua kebingungan. Ilmu manusia itu tidak cukup. Firman Tuhan bisa memberi hikmat jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa pandangan kita semua tentang corona. Banyak pendapat-pendapat bagaimana kehendak Tuhan di sini. Bagi saya yang saya tangkap sekarang adalah rupanya saya ini tidak ada apa-apanya sebenarnya. Saya ini hanya debu lewat peristiwa corona ini. Saya ini hanya sampah. Saya tidak perlu angkuh dalam hidup. Karena sesungguhnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan memberi hikmat. Ada hal-hal dalam hidup ini jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak cukup ilmu kita untuk memutuskan. Dibutuhkan hikmat Tuhan. Dan firman itu adalah hikmat Tuhan. Dan yang terakhir mau saya sampaikan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Luar biasa firman itu. Yang mengajak kita mendengar kembali. Masalahnya, firman itu sudah ada. Pendengarnya yang enggak ada. Di HP kita masing-masing kan ada firman Tuhan ya. HP saya tak ada itu. Karena HP saya masih yang tahun baholak itu. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini di HP-nya ada ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bawa-bawa itu tiap hari kan HP-nya. Firman Tuhannya bapak-bapak, ibu-ibu baca enggak tiap hari yang dibawa-bawa itu? Jujur dulu. Ada yang baca itu tiap hari? Kita bawa-bawa iya, karena kita bawa kemana HP kita bawa firman Tuhan di dalamnya. Tapi firman Tuhannya kita hanya buka sekali seminggu lah mungkin ya. Saya pernah pendeta kan datang ke rumah jemaatnya, ibu baca firman Tuhan tidak tiap hari? Oh tidak Pak, tapi sekali saya baca terus banyak saya baca. Pendeta ini bilang, coba bayangkan ibu, kalau coba ibu makan sekali makan untuk 10 hari. Apa yang terjadi? Gak ada di antara kita seperti itu. Tapi kenyataannya kalau untuk firman Tuhan kebutuhan rohani kita, kita pernah melakukan itu. Sekali baca untuk 1 bulan.
Yang gak sehat lah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini untuk mengajak kita kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berhenti dulu sejenak. Mari kita berikan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Apa sesungguhnya yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Sehingga kelak tidak ada rencana Tuhan yang tidak sampai kepada diri kita pribadi-pribadi. Tidak ada kelak rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan yang tidak kita kerjakan lewat Gereja Metodis Indonesia Hang Tua. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami kembali Tuhan, mau mendengar suara, sehingga tidak ada firman-Mu yang gugur, sehingga tidak ada rencana-Mu yang indah tidak kami nikmati, baik secara pribadi, baik rumah tangga kami. Rencana-Mu yang indah, sukacita-Mu sampai kepada kami dan gereja kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu nanti kita nyanyikan kepada Allah beri puji. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Damai sejahtera-Nya ada di hatimu. Pagi ini, besok sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.